Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat dan bahagia selalu. Ya, kali ini kan kita dapat kabar terakhir bahwa pada tanggal 15 ini Timnas Indonesia U20 yang kemarin masih berada di Turki itu akan Ya, melanjutkan perjalanan ke Spanyol dan di Spanyol akan betul. menghadapi sebuah turnamen kecil. Bro Ipung, gimana nih bro? Ya, ya memang kan sesuai jadwal ya. Ada sebuah turnamen yang namanya Costa Calida de Region de Murcia Football Week ya, yang berlangsung antara tanggal 14 sampai dengan 22 November di kota Murcia, tepatnya di Pinatar Arena. Mhm. Nah, turnamen ini bersifat invitasi, jadi undangan. Jadi negara-negara mana yang menurut katakanlah eh, organizer-nya itu yang layak diberikan undangan, dan salah satunya kebetulan Indonesia juga melakukan TC di Turki. Jadi kan tidak terlalu jauh Mhm. apa mobilitasnya antara Turki dengan Spanyol. Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk menerima undangan dan tampil di event tersebut. Yang sayangnya Indonesia harus ketemu dengan Prancis, bro, dan Slovakia. Mungkin kalau Slovakia katakanlah kita masih ini ya, masih punya ini punya harapan lah. Tapi akan berbeda dengan Prancis ya, karena Mhm. Prancis sendiri ternyata yang dipanggil pun juga bintang-bintang yang bahkan berasal dari Borussia Dortmund, kemudian dari PSG, dan kita tahu bahwa tingkat level kematangan pemain-pemain di Eropa saat ini justru lebih muda gitu. Dan Ya. rata-rata sekarang ini 18 tahun, usia 18 tahun, kemudian meningkat 20 tahun, itu sudah dianggap sebagai usia yang cukup matang gitu loh dalam perkembangan sepak bola modern saat ini. Ya. Jadi bisa jadi usianya nanti nggak sampai tua Hmm, ya. betul. Jadi memang kalau saya perhatikan rentang karir pemain sepak bola sekarang itu justru lebih cepat mereka bisa tampil, mengentas lah katakanlah seperti itu ya. Kemudian rentang karir sampai mereka akhirnya pensiun itu juga jauh lebih panjang Ya. gitu. Ya, oke, bro. Jadi ini hanya Indonesia melawan eh, Prancis dan Slovakia saja ya di dalam Ya, turnamen ini karena kan kalau tidak salah betul. turnamennya sendiri hanya seminggu ya. Minggu dan diikuti oleh 9 negara. Ya, 9 negara semua dari hasil undangan. Indonesia salah satunya dari kawasan Asia ya. ya, Indonesia, Arab Saudi, Jepang. ya, Kemudian dari negara lain ada Perancis, Spanyol, Norwegia, Slovakia, Czech Republic gitu loh. Jadi ya. memang ini turnamen kalau kita melihat peta kekuatan pemain tim-tim yang diundang, ini bukan tim-tim sembarangan gitu. Ya. Jadi kalau kita anggap bahwa ini adalah ajang kita untuk bisa melihat perkembangan sepak bola nasional dengan membandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang sudah mapan di Eropa, nah inilah waktunya gitu loh. Ya. Ini pas sekali menurut saya. Nah, ini gini ya, kan kalau biasanya turnamen kan kalau habis menang, 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 terus ada laga kelanjutannya di sini kayaknya nggak ada ya. Cuman seminggu Indonesia lawan Prancis dan Slovakia dan sudah selesai gitu. Yang lain lawan siapa Iya, lagi sudah selesai. betul Agak unik betul. juga ya. Betul. Jadi nggak Jadi ada saya pikir juaranya nih. saya juga begitu mengikuti kok rentang waktunya begitu pendek, bagaimana cara menentukan juara, apakah ini hanya melihat pada satu dua pertandingan gitu loh. Hmm. Ya, tapi tidak melihat siapa juaranya, tapi mengenai yang paling penting adalah ajang uji cobanya tadi. Iya. Karena saya berpikir begini, kan ada negara-negara Eropa ya yang akan tampil di Piala Dunia di Jakarta nanti. Hmm. Itu salah satunya adalah Prancis ya. Hmm. Spanyol juga ikut ya di Piala Dunia nanti di Indonesia. Hmm. Selain Belanda, Italia, dan Inggris. Sebetulnya Eropa tuh ada 5 yang akan tampil di Piala Dunia Under 20 nanti. Iya. Bisa jadi ini adalah ajang dari seperti Spanyol, seperti Perancis yang akan melakukan uji coba sehubungan dengan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala Dunia di Jakarta di Indonesia. Iya. Gitu, Bro. Nah, oke. Kita ini dulu bahas yang akan berhadapan dengan Prancis misalkan ya. Mm-mm. Ketika Indonesia timnas U20 ini harus menghadapi tim yang dengan notabene berbadan besar dan juga bermain dengan keras ya. Itu
Indonesia agak repot ya, kerepotan ya. Karena mungkin ya tadi itu, apakah karena di materi sebelumnya ini karena nyalinya ciut atau karena memang harus menjaga jangan sampai kena cedera ya. Masih Betul. dalam seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Prancis dan Slovakia termasuk tim dengan gaya bermain keras? Kalau saya lihat gini, Perancis, terutama Perancis ya, Perancis memang dalam sejarahnya bukan tim Eropa yang mengandalkan permainan keras. Justru mereka lebih banyak bermain di seputaran kreasi di lapangan tengah. Jadi Hmm. tidak heran dari sejak dulu sampai sekarang bahwa Perancis sangat mumpuni atau dalam mencari bakat-bakat yang bisa bermain di lapangan tengah. Walaupun Hmm. belakangan Perancis juga sudah mulai ini ya punya pemain-pemain depan yang juga sangat mumpuni seperti Antoine Griezmann, kemudian Kylian Mbappe. Tapi kalau kita lihat bahwa Perancis ini ya cara mereka bermain itu lebih banyak mengandalkan pada skill ya, skill Hmm. permainan dan ini ya kecepatan, terutama Perancis itu yang saya lihat Hmm. berbeda dengan Slovakia. Kalau Slovakia kemungkinan dia punya kemiripan dengan gaya bermain dari negara-negara di kawasan ini ya, seperti Norwegia, Swedia, Hmm. yang banyak mengandalkan permainan secara fisik. Ah. Nah, karena mereka punya keuntungan seperti itu. Nah, dengan pengalaman Indonesia pernah menghadapi Al Adalah, pernah menghadapi pemain klub dari Norwegia yang bermain juga dengan cara-cara yang keras dan mengandalkan postur, rasanya Indonesia lebih punya kesiapan Ya. untuk dan punya pengalaman untuk menghadapi gaya bermainan tipe seperti itu. Hmm. Cuma yang menjadi persoalan di Indonesia saat ini di tim U20 adalah kemampuan memanage stamina. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh STY. Hmm. Karena rentang waktu antara turnamen maupun dengan ajang uji coba kemarin itu kan lebih begitu dekat ya. Hmm. Apalagi keberangkatan mereka juga baru dilakukan tanggal 15 gitu. Nah, kesiapan menuju pertandingan pertama melawan Prancis ini saya pikir sangat mepet gitu loh untuk melakukan persiapan. Apalagi kita tahu bahwa stamina pemain juga dalam hal ini juga sudah banyak terpakai ya di laga-laga sebelumnya di Turki. Hmm. Begitu, Bro. Nah, itu Ya. yang menjadi kekhawatiran kita sebetulnya. Nah, dari Hmm. kemarin selama berlaga di Turki itu ada nggak yang masih harus dibenahi lagi menjelang laga di Spanyol ini, Bro? Ya, kalau ada beberapa catatan sih sebetulnya dari katakanlah hasil evaluasi selama TC di Turki dan selama menjalani laga-laga persahabatan. Hmm. Salah satunya adalah passing ya. Hmm. Banyak pemain Indonesia itu punya kelemahan dalam timingnya, timing dalam melakukan passing. Kadang-kadang passing itu dilakukan kecepatan, kadang-kadang malah terdelay gitu loh, Hmm. lebih lambat dari yang seharusnya. Jadi kehilangan momentum. Kecepatan pun juga kehilangan momentum karena artinya tidak dapat ya ininya ya momentum yang dikejar gitu loh. Ya. Sedangkan terdelay pun juga akhirnya menjadi percuma. Itu satu adalah kemampuan passing. Tidak mampu melihat timing yang benar, belum mampu melihat timing yang pas untuk melakukan passing. Yang Hmm. kedua, pemain Indonesia juga punya kelemahan nih yang terlihat pada saat penggunaan ruang-ruang Hmm. di lapangan. Nah, yang diinginkan oleh STY adalah begitu pemain masuk ke dalam suatu space di lapangan, sebetulnya dia pada saat dia masuk dia sudah punya rencana apa yang akan dia lakukan gitu Hmm. loh. Jadi pada saat dia menerima passing dari temannya, dia sudah punya rencana kalau dia menerima bola apakah dia akan melakukan first time untuk ini ya umpan balik atau dia akan menahan bola menunggu teman-temannya bergerak gitu loh. Hmm. Itu juga pemahaman terhadap ruang itu juga masih ada keteteran di tim U20. Hmm. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa tim Indonesia bukan bukan pemain-pemain yang mengandalkan postur ya. Tapi
pemain Indonesia adalah pemain-pemain yang lebih memanfaatkan momentum. Nah, momentum ini bisa terlihat kalau terjadi permainan transisi dari bertahan menjadi menyerang. Itu yang Hmm. dinamakan serangan balik tadi. Nah, Hmm. pola permainan counter attack Indonesia ini juga tidak efektif karena itu tadi telat memberikan umpan atau terlalu cepat memberikan umpan, kemudian penggunaan ruang yang tidak efektif karena pemain belum tahu akan mengapain setelah menerima bola. Itu juga menjadi kelemahan yang di highlight oleh STY gitu bro. Ya, ya, ya. Hmm. Ternyata main bola itu nggak gampang ya, bro. Benar, benar, benar. Itu Kalau ngomong kayak gini, pemahaman. Kalau kita ngomong gampang ya. iya, kalau ngomong gampang banget kayaknya. Ya, itu cuman bola. Aduh, telat ya. Iya. Operannya gitu kan. Wah, bagus, bagus gitu ya. Tapi nggak kebayang gue sendiri kalau misalnya harus main bola kayak begitu, nggak gampang Betul, gitu ya. betul. Nggak Nggak gampang. gampang. Betul. Jadi memang kalau misalnya pemain bola itu dibayar mahal itu wajar ya. Wajar. Karena dia selain bermain secara fisik, dia juga harus punya ini ya, intelijensia gitu. Ah, iya benar-benar. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Timnas Indonesia yang rencananya pada tanggal 15 ini akan dalam perjalanan menuju Spanyol dari Turki dan kemudian pada tanggal 17 dan 19 akan berhadapan dengan Prancis dan Slovakia. Menurut Sobat sendiri, apakah waktu untuk istirahat para pemain Indonesia ini cukup atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Baik. Thank you, bro.